Semoga keputusan yang dia maksud bukan keputusan untuk meninggalkanku. Aku masih ingin memperbaiki semuanya kalau dia masih mau berjuang bersamaku. Sebelum lanjut nonton, dibantu tekan tombol subscribe dulu yuk, biar Mimin makin semangat buat video berikutnya. Terima kasih. Kenapa keputusan ini terasa begitu berat? Padahal sejak tadi malam aku sudah yakin harus melakukannya. Aku datang seperti yang kamu minta. Dari semalam aku terus memikirkan pesanmu dan jujur saja, aku merasa sangat takut mendengar keputusanmu. Aku juga tidak mudah mengatakan ini, sayang. Tapi aku sudah memikirkannya sepanjang malam dan aku tidak ingin terus menunda keputusan yang sebenarnya sudah ada di pikiranku. Kalau begitu, katakan saja, apapun keputusanmu, aku ingin mendengarnya langsung dari kamu. Semua persiapan ini sudah membuat kita mengeluarkan banyak waktu, tenaga, dan uang. Tapi setelah aku tahu keadaanmu sekarang, aku sadar aku belum siap menjalani kehidupan seperti itu. Jadi semua ini bukan lagi soal menunda pernikahan, sayang. Bukan, aku rasa kita memang harus berhenti sampai di sini. Berhenti? Setelah semua yang kita lewati selama ini, kamu benar-benar ingin mengakhiri hubungan kita hanya karena keadaan keuanganku sedang buruk? Aku tahu kedengarannya seperti itu, tapi aku tidak ingin terus mempertahankan hubungan hanya karena takut dianggap jahat oleh orang lain. Aku tidak pernah meminta kamu hidup mewah bersamaku. Aku cuma meminta kesempatan untuk membangun semuanya dari awal bersama-sama. Masalahnya bukan cuma uang yang hilang, Toso. Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai sadar bahwa kehidupan sederhana bukan kehidupan yang benar-benar aku inginkan. Aku ingin rumah yang nyaman, kehidupan yang tenang, dan masa depan yang tidak membuatku terus khawatir tentang uang. Aku takut kalau menikah sekarang, aku justru akan menyalahkanmu setiap kali hidup kita terasa sulit. Kalau begitu, kamu sebenarnya sudah tidak yakin sejak sebelum aku kehilangan uang itu. Mungkin iya, aku mulai ragu sejak aku membayangkan kehidupan setelah menikah. Aku melihat orang lain bisa hidup lebih nyaman, dan tanpa sadar aku mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Jadi selama ini masalahnya bukan hanya uang yang hilang. Kamu memang mulai merasa aku tidak cukup untuk menjadi suamimu. Aku tidak ingin menyakitimu, Toso, tapi aku juga tidak ingin berbohong tentang apa yang aku rasakan. Dulu waktu kita mulai bersama, aku belum punya banyak uang. Kamu bilang tidak masalah selama aku mau bekerja keras dan memperlakukanmu dengan baik. Aku percaya kata-kata itu. Bahkan aku bekerja lebih keras karena aku ingin suatu hari bisa memberikan kehidupan yang kamu inginkan. Ternyata aku yang terlalu percaya bahwa cinta kita akan bertahan ketika keadaan berubah. Aku juga tidak pernah menyangka akan berada di posisi seperti ini. Aku masih punya perasaan kepadamu, Toso, tapi aku takut cinta saja tidak cukup untuk membuat sebuah rumah tangga bertahan. Cinta mungkin tidak menyelesaikan semua masalah. Tapi kalau dua orang mau berjuang, masalah bisa dicari jalan keluarnya. Aku tahu, tapi aku tidak yakin aku orang yang cukup kuat untuk menjalani perjuangan seperti itu. Kalau kamu hanya takut karena keadaan kita sedang sulit, aku masih mau menunggu. Kita bisa menunda pernikahan dan memperbaiki keadaan perlahan tanpa harus berpisah. Aku sudah memikirkan pilihan itu, tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa kita memang menginginkan kehidupan yang berbeda. Jadi tidak ada lagi yang bisa aku lakukan untuk membuatmu bertahan? Maaf, Toso, aku sudah memutuskan. Baiklah, kalau itu benar-benar keputusanmu, aku tidak akan memaksamu tinggal. Aku hanya berharap suatu hari nanti kamu tidak menyesal karena pergi ketika aku sedang berada di titik terendah. Maafkan aku, Toso, aku benar-benar minta maaf. Tidak perlu meminta maaf berkali-kali. Kamu sudah memilih dan sekarang aku harus belajar menerima pilihan itu. Aku tidak akan membencimu, Dewi. Tapi aku juga tidak tahu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk melupakan semua rencana yang pernah kita buat. Terima kasih sudah pernah mencintaiku dengan tulus. Semoga suatu hari kamu menemukan kehidupan yang benar-benar membuatmu bahagia.
Kalau cinta saja tidak cukup untuk membuatmu bertahan, mungkin memang sejak awal aku bukan orang yang kamu cari. Kenapa aku tetap merasa kehilangan, padahal aku sendiri yang memilih untuk mengakhiri semuanya? Dewi, kalau memang kamu sudah memilih pisah dengan Toso, jangan terus menyiksa dirimu dengan penyesalan. Kamu harus bisa membuka lembaran baru. Aku cuma takut keputusan ini ternyata akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupku, Bu. Tidak ada yang tahu masa depan. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah memastikan keputusanmu benar-benar berasal dari keinginanmu sendiri. Semoga kamu baik-baik saja hari ini. Kalau kamu butuh tempat untuk menenangkan pikiran, kita bisa berbicara sore nanti. Toso sudah pergi dari hidupku. Mungkin sekarang aku memang harus mencoba membuka lembaran yang baru. Baik, kita bisa bertemu sore nanti. Aku kehilangan orang yang paling aku cintai, bahkan sebelum aku benar-benar kehilangan uangku. Tapi kalau aku memang harus memulai semuanya dari nol, aku akan bangkit. Aku tidak ingin hidupku berakhir hanya karena seseorang memilih pergi. Pagi itu, hubungan yang selama ini dibangun Toso dan Dewi akhirnya berakhir. Dewi memilih pergi karena takut menjalani kehidupan yang penuh kekurangan. Toso kehilangan calon istrinya tepat ketika hidupnya sedang berada di titik terendah. Namun keduanya belum tahu bahwa keputusan yang mereka ambil hari itu akan membawa mereka menuju kehidupan yang jauh berbeda. Karena setelah kehilangan orang yang dicintainya, Toso akan mulai membangun hidupnya kembali. Dan tanpa mereka sadari, Rian perlahan akan masuk semakin jauh ke dalam kehidupan Dewi. Kamu sudah pulang, Nak. Dari wajahmu Bapak sudah bisa menebak, hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Dia benar-benar memilih pergi, Pak. Semua yang kita takutkan akhirnya terjadi juga. Pelan-pelan saja ceritanya, jangan dipendam sendirian. Nanti dadamu makin sesak. Tadi dia mengembalikan cincin pertunangan. Dia bilang dia takut hidup sederhana dan tidak yakin bisa membangun masa depan bersamaku. Kalau keputusan itu benar-benar datang dari hatinya, kamu tidak bisa memaksanya bertahan. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menerima kenyataan. Jadi tabungan itu memang tidak pernah hilang? Tidak, Pak. Semua uang itu masih ada. Investasi bodong itu cuma cerita yang sengaja kubuat untuk melihat apakah Dewi tetap memilihku saat aku dianggap kehilangan segalanya. Bapak sudah mengingatkan dari awal. Hati manusia bukan sesuatu yang pantas diuji dengan kebohongan. Sekarang aku sadar, Pak. Aku membuat jebakan untuk orang lain, tapi yang paling terluka justru aku sendiri. Dengar baik-baik, Nak. Jangan habiskan hidupmu meratapi orang yang sudah memilih pergi. Kalau cintamu memang tulus, lepaskan dia dengan ikhlas. Tapi, jangan pernah lepaskan masa depanmu hanya karena satu orang. Mulai besok, aku mau fokus lagi mengurus sawah. Aku tidak mau terus hidup dalam penyesalan. Itu baru anak Bapak. Luka boleh ada, tapi hidup harus tetap berjalan. Panen tinggal beberapa hari lagi. Setelah semua ini selesai, aku akan mulai membangun hidupku lagi dari awal. Selama kamu masih punya dua tangan untuk bekerja dan hati yang jujur, kamu belum benar-benar kalah. Toso, cepat ikut aku ke sawah sekarang. Ada musibah besar di petak sebelah barat. Ada apa, Pak? Jangan bilang sawahku kebakaran. Bukan kebakaran. Kondisinya jauh lebih parah. Kamu harus lihat sendiri. Tidak, ini tidak mungkin.
2 hari lalu semuanya masih sehat. Semalam hama datang bersamaan dengan cuaca ekstrem. Penyebarannya cepat sekali. Semua modal panen ini hasil pinjaman bank, Pak. Kalau semuanya gagal, aku benar-benar habis. Kita masih cari jalan keluar, Nak. Jangan menyerah sekarang. Lucu ya, Pak. Kemarin aku cuma pura-pura bangkrut untuk menguji seseorang. Sekarang Tuhan benar-benar memberiku kebangkrutan yang nyata. Kalau hidup memang ingin mengujiku, aku akan menerima ujian yang sebenarnya. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai bisa berdiri lagi. Toso mengira ujian terberatnya adalah kehilangan perempuan yang ia cintai. Ternyata takdir masih menyimpan pukulan yang jauh lebih keras. Patah hati bisa disembuhkan, tapi ketika harapan, modal, dan masa depan ikut hancur dalam 1 hari, apakah Toso akan menyerah? Atau justru dari sawah yang hancur itu lahir seorang pria yang akan mengubah nasib seluruh desanya? Toso, hasil panen dari 3 petani. Sudah saya bawa semua. Kalau kamu bisa menjualnya hari ini, kami sudah tidak perlu khawatir barangnya terbuang. Tenang, Pak. Kita sudah punya beberapa pembeli tetap. Selama kualitasnya bagus, saya akan usahakan semuanya terserap. Waktu terus berjalan. Usaha kecil yang Toso mulai dari keterpurukan perlahan berkembang. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena ia memilih bekerja ketika orang lain mungkin sudah menyerah. Terima kasih Toso. Dulu kami sering bingung menjual hasil panen dengan harga yang pantas. Sekarang kami punya orang yang mau membantu. Saya juga pernah berada di titik paling bawah, Pak. Jadi saya tahu rasanya ketika hasil kerja keras tidak dihargai. Semoga usahamu semakin besar dan tetap ingat pada orang-orang yang membantumu dari awal. Saya tidak akan lupa, karena tanpa kepercayaan kalian, saya tidak mungkin bisa sampai sejauh ini. Bapak masih ingat saat kamu berdiri di sini dan merasa hidupmu sudah berakhir? Sekarang kalau mengingatnya, saya justru bersyukur pernah jatuh sedalam itu, Pak. Kenapa kamu bisa berkata begitu? Karena kalau waktu itu saya tidak kehilangan semuanya, mungkin saya tidak pernah belajar berdiri dengan kaki sendiri. Jadi Toso benar-benar berhasil bangkit tanpa aku. Liz, aku baru tahu usaha Toso sekarang berkembang. Tapi ada satu hal yang masih membuatku penasaran. Sebenarnya uang yang dulu katanya hilang itu benar-benar hilang atau tidak? Kalau kamu masih belum tahu, sebaiknya kamu dengar langsung dari Toso. Tapi aku pernah dengar bahwa waktu itu semua uangnya sebenarnya masih ada. Jadi selama ini aku meninggalkan Toso karena mengira dia sudah kehilangan segalanya. Padahal uang itu masih ada. Kalau kita saling membantu, aku yakin cukup. Aku tidak meminta kamu menjadi kaya bersamaku. Aku bahkan tidak memberi dia kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bisa membangun semuanya lagi. Aku pergi ketika dia sedang mengujiku. Dan sekarang setelah dia benar-benar jatuh, dia justru berhasil bangkit tanpa diriku. Nak, sepertinya ada seseorang yang ingin bicara denganmu. Toso, aku datang bukan untuk mengganggu hidupmu. Aku cuma ingin meminta maaf atas keputusan yang pernah aku ambil.
Dulu aku pergi karena takut hidup bersamamu dalam keadaan sulit. Sekarang aku sadar, aku tidak sedang kehilangan masa depan ketika meninggalkanmu. Aku justru kehilangan orang yang benar-benar tulus mencintaiku. Aku sudah lama menunggu hari ketika kamu menyadari itu. Tapi sekarang setelah hari itu datang, ternyata perasaanku sudah tidak sama seperti dulu. Aku tahu aku terlambat, tapi kalau masih ada sedikit ruang di hatimu, aku ingin memperbaiki semua kesalahan yang pernah kubuat. Dulu aku mungkin akan langsung menerima kamu kembali tanpa berpikir. Tapi pengalaman itu mengajarkanku bahwa hubungan tidak bisa dibangun hanya dengan rasa takut kehilangan. Jadi benar-benar tidak ada kesempatan untuk kita. Bukan karena aku membencimu, justru karena aku pernah sangat mencintaimu, aku memilih untuk tidak mengulangi luka yang sama. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan dengan semua penyesalan ini? Jadikan pelajaran, Dewi. Jangan pernah menilai ketulusan seseorang hanya dari apa yang bisa dia berikan ketika hidup sedang mudah. Karena orang yang benar-benar mencintai kita bukan hanya orang yang menikmati keberhasilan kita, tapi orang yang tetap mau berdiri ketika kita sedang jatuh. Apakah kamu masih membenciku setelah semua yang kulakukan? Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Kalau aku terus menyimpan kebencian, berarti aku masih membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Semoga setelah ini kita sama-sama menemukan kehidupan yang lebih baik. Sekarang aku mengerti. Dulu aku mengira kehilangan uang berarti kehilangan masa depan. Ternyata aku justru kehilangan orang yang bersedia membangun masa depan bersamaku. Kamu tidak ingin mengejarnya? Tidak, Pak. Dulu saya kehilangan dia dan merasa hidup saya berakhir. Ternyata kehilangan itu justru membuat saya menemukan diri saya sendiri. Sekarang kamu sudah tahu apa yang benar-benar berharga. Iya, Pak. Bukan uang, bukan juga kemewahan, tapi ketulusan orang yang mau berjuang bersama kita. Toso pernah kehilangan cinta, pernah kehilangan uang, bahkan pernah kehilangan hasil kerja kerasnya dalam satu malam. Tetapi dari semua kehilangan itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, dirinya sendiri. Dan Dewi akhirnya mengerti bahwa cinta yang hanya bertahan ketika kehidupan terasa nyaman, bukanlah cinta yang siap menghadapi kehidupan. Karena ketika uang habis, kecantikan memudar, dan keberuntungan pergi, yang tersisa hanyalah ketulusan. Jangan pernah meninggalkan seseorang hanya karena ia sedang berada di titik terendah. Bisa jadi, justru saat itulah ia sedang membangun dirinya menjadi seseorang yang jauh lebih kuat.